tanggal 9 April hari ke-100. Bacaan 2 Raja-Raja pasal 4-8. Catatan Elisa. Garis besar, Elisa seorang hamba Tuhan yang melakukan mujizat yang luar biasa. Melakukan tidak kurang dari 9 mujizat pada bacaan hari ini. Pertama, memberikan sumur minyak kepada seorang janda miskin. Kedua, menghidupkan kembali seorang anak laki-laki yang sudah mati. Ketiga, mengubah racun menjadi aman. 4, memperbanyak roti untuk orang yang lapar. 5, menyembuhkan pemimpin tentara yang menderita kusta. 6, membuat kepala kapak terapung melawan hukum gravitasi. 6, membuat kepala 7, membaca pikiran seorang raja musuh. 8, membuka mata seorang hamba untuk melihat tentara malaikat Tuhan. 9, dan membutakan mata musuh sehingga mereka tidak bisa melihat Elisa sendiri yang mereka cari. Dalam setiap kasus, kekuasaan Tuhan yang bekerja pada setiap individu menunjukkan bahwa Allah siap untuk melakukan pekerjaan yang sama pada bangsa yang diciptakannya sendiri. Renungan harian. Jika Anda menggunakan lensa korektif, mungkin Anda sudah akrab dengan istilah miopia. Miopia adalah ketidakmampuan mata untuk memfokuskan cahaya dengan tepat sehingga gambar menjadi buram. Ini adalah kondisi fisik yang dapat dideteksi dan disembuhkan dengan mudah. Namun ada masalah serupa dalam dunia spiritual yang dapat disebut sebagai miopia spiritual. Ciri-cirinya adalah kesulitan dalam memfokuskan perhatian pada kekuatan dan perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah, hambatan, dan kesulitan. Miopia spiritual terjadi ketika seorang seperti hamba Elisa fokus pada masalah. Lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15, namun tidak memperhatikan bahwa Allah memberikan perlindungan. Lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Elisa hanya melihat pasukan Aram, sementara ia juga dapat melihat pasukan malaikat. Untuk mengingatkan Anda tentang pentingnya memiliki fokus rohani yang tepat dalam perjalanan Anda bersama Allah, cobalah untuk menggambar gambar mata kecil seperti yang ada di kantor dokter mata dengan kata-kata dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 dan letakkan di cermin atau baju Anda. Bukan kegelapan yang menghalangi visi Anda antara Anda dan Allah. Pendalaman. Ditolak di kampung halaman, diterima di luar negeri. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14. Orang Israel memiliki 3 alasan untuk menilai buruk Naaman. Ia menderita kusta, ia adalah orang asing, dan ia adalah musuh yang menindas. Lihat 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Meskipun Raja Israel menolaknya, Elisa memilih untuk memberikan belas kasihannya kepada Naaman dan menyembuhkan penyakitnya. Lihat 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14. Ketika Yesus memberikan khotbah di sinagoge di kampung halamannya, ia menggunakan kisah Naaman sebagai contoh. Lihat Lukas pasal 4 ayat 27-30. Namun reaksi orang-orang di sinagoge terhadap khotbah Yesus adalah tidak menyenangkan dan dapat ditemukan dalam Lukas pasal 4 ayat 27-30. Terbang dari pegangan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5. Kejadian kecelakaan di mana kepala kapak terlepas cukup umum terjadi pada zaman Alkitab, sehingga hukum Musa secara khusus menyebutkan bagaimana menangani kasus-kasus seperti ini. Lihat Ulangan pasal 19 ayat 5. Kepala kapak besi adalah alat yang mahal sehingga dapat dipahami
Mengapa Nabi sangat tertekan karena kehilangan kepala kapak yang ia pinjam? Lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.